Masih ingat kan waktu pertama kali kita sampai di Lirboyo awal tahun kemarin? Aku ingat sekali. Segenap manusia yang kurang begitu berkepentingan, ampun riwuh guys. Waktu halal bihalal, aku jadi tambah semangat. Soalnya banyak juga teman-teman baru yang sedang diberi arahan sama pimpinan pondok. Apalagi pas soan ke para masyaikh waktu itu. Rasanya senang sekali bisa mencium tangan beliau-beliau. Seperti mendapat tenaga baru untuk belajar. Ada juga momen haru saat pelepasan bapak-bapak guru bantu. Mereka berangkat membawa doa masyaikh. Tak berselang lama, teman-teman baru sedang dites untuk ujian masuk MHM. Kakak kelas kita juga banyak loh yang ikut ujian tes marhalah sani. Aku selalu berdoa supaya mereka bisa lolos tesnya. Di Lirboyo, ilmu itu mengalir deras seperti air sungai. Al ilmu utawi ilmu ing kono natu iku ing kono barengi ilmu apa al khusyatu maring Allah walaka mangko sira wa ilang natu fa alika melarat ing ate sira. Setiap Kamis Legi, para alumni selalu berdatangan untuk mengaji. Belum lagi malamnya, langit di atas terasa bergetar karena doa dan sholawat kita semua. Di tahun ini juga banyak banget tamu hebat yang berkunjung. Selain kunjungan, kita juga ada kegiatan akademik loh. Itu terkait dengan paradigma kependidikan. Apalagi di tahun ini, udah beberapa kali bedah buku Mat Ali. Lirboyo dengan musyawarahnya sudah sangat terkenal di mana-mana. Watikbannya masuk. Cerita nyata teman saya yang dulu di rumahnya itu pernah. Orang itu kan untuk menjaga eksistensi agar tetap bersih, maka itu kan biasanya ditambahkan kapori agar. Eits, tak hanya itu. Kita juga dilatih untuk mengelola sampah loh. Pelatihan kepenulisan dan pelatihan berbasis kompetensi juga digelar untuk bekal kita di masa depan. Bahkan kakak kelas aku juga belajar praktek ruhyatul hilal. Dan bisa melihat bulan pakai alat keren itu. Keren kan? Malam itu, aku dan teman-teman berkumpul di Masjid Lawang Songo untuk mengumandangkan takbir. Aku juga lihat kakak kelas yang diberi pelatihan untuk menyembelih embe. Aku menikmati malam itu sampai tengah malam. Kemudian tidur. Ternyata kesiangan.
Dan kaget kalau sholat Idul Adha di Lirboyo itu penuh banget tahu. Apalagi momen yang kalian suka ini. Setelah capek motong-motong daging dan main bareng sama Embe, malamnya kita nyate bareng. Rencana akan kita sate dan gulai. Pas 1 Muharram kemarin, aku diceritain sama kakak kelas aku yang jalan kaki dari pondok sampai balai kota. Katanya seru banget tahu, padahal aku juga pengen. Tapi kan gak boleh kalau masih anak sanawiyah kayak aku. Tapi Muharraman di pondok juga khidmat kok. Saat pertengahan tahun, suasana pondok tegang lagi. Catatan setoran mingguan kita, pembelajaran selama setengah tahun, serta makna kita juga harus dipertanggungjawabkan saat itu. Belum lagi kakak kelas Mat Ali yang sedang ujian risalah. Oh iya, tahun ini banyak loh kamar daerah yang diresmikan. Apalagi BUMP kita membuat gudang. Pabrik Lirboyo Bakery dan sudah meresmikan rumah pengolahan sampah. Di hari kemerdekaan kemarin, kakak kelas aku yang sekolah malam mengikuti upacara. Kemudian malamnya, baru deh aku dan teman-teman yang istighosah. Kita melakukan ini semua karena cinta sama tanah air. Aku juga gak lupa kok waktu gerhana bulan kemarin. Kita semua sholat dan berdoa untuk selalu bersyukur kepada Allah karena bisa merasakan ini. Momen paling indah juga saat haul masyaikh dan duriyah. Alhamdulillah, melalui beliaulah kita semua bisa sampai seperti ini. Manusia paling mulia di muka bumi ini selalu aku rindukan. Hingga rasa rinduku tumpah saat acara ini.
Sebulan kemudian, aku diingatkan betapa berartinya menjadi seorang santri dan selalu bangga menjadi santri Lirboyo. Ditambah lagi, acara ini yang selalu dirindukan dan ditunggu-tunggu para santri Lirboyo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Santri, siap bela Lirboyo, siap bela pesantren, siap bela NU, siap bela Indonesia. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo bergerak patuh pada Kiai, jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita, jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Alhamdulillah, untung sekarang udah ada Sangu Lirboyo. Kalau dulu pas jajan, nungguin kembalian aja lama. Sekarang mau beli apapun di pondok, nggak perlu ribet lagi. Tinggal tap cashless, beres deh. Di sini, kakak-kakak yang mau safari Ramadan juga diberi pembekalan khusus loh. Mendekati akhir tahun, suasana makin ramai. Karena ada penutupan Batsul Masail dan Festival Ilmiah Santri. Aku selalu giat dalam belajar dan hafalan, sampai aku siap melaksanakan ini semua. Gak terasa ya, udah hampir setahun kita melewati ini semua. Rasanya udah ingin buru-buru pulang aja. Tapi masih ada juga momen seru di akhir tahun ini. استر لنا يا ربنا ولا تزيغ قلوبنا واكشف لنا كروبنا واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا
ثبتنا على نهج الاستقامة. Ada satu catatan penting menurutku di tahun ini. Gedung yang sudah setengah abad itu dibongkar. Padahal aku belum pernah merasakan sekolah di situ. Sampai di titik ini banyak banget cerita, tawa, air mata, dan juga kenangan yang tidak mudah dilupakan. Lirboyo bukan sekedar tempat mengaji. Lirboyo adalah rumah. Rumah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan menjadi orang hebat. Terima kasih Masyaikh. Terima kasih para guru. Terima kasih para pengurus. Terima kasih semuanya. Inilah ceritaku untuk kalian sebelum pulang. Aku jadi ingat pesan beliau pada saat itu. Justru orang pondok itu yang baik itu, dia di pondok itu dengan susah payah. Tidak betah karena kamar misalkan sumpek, mandi, antri. Dan yang terbukti, orang mondok-mondok dahulu itu banyak yang sukses sebab mengalami demikian. Lampu masih pas-pasan, mandi harus nimbo, jeding antri. Inilah yang sudah terbukti orang-orang yang di pondoknya itu mau masakot. Itu justru orang tersebut sukses. Sebab ini Allah mengatakan, qala ta'ala, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Jadi kemudahan-kemudahan itu didapat harus dengan susah payah. Jadi sampean ten pondok niki mesti mulih. Lah niki mulih niki kudu nggawa sangu. Sampean mau budal pondok ditugasno kon ngaji. Dadi mulih ya kudu iso ngaji ngoten. Aja sampai mulih ra iso apa-apa. Lah niku lak rugi kabeh. Wong tuane rugi, gurune ya rugi, pondoke ya nangis, sampean ya rugi. Mulane aja sampai mbene wong ayo mempeng sing tenanan. Mulane sahabat Umar dawuh jadi safinah fa inal baqa amin. Dandanono kapalmu sebab segoro kuwombo. Maksudnya niku kowe nek ngaji sing tenanan sebab situasi sing arep kok ambah niku banget ombone ngoten lho. Dadi mulane wis ora usah mikir napa-napa lah. Sudah kita lepas semua, kita memperbarui hidup kita, sejarah kita dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Oh niki sing paling penting. Sampai jumpa di tahun depan. Jangan boyong ya. Hehe.